kita akan melakukan praktikum elektrolisis untuk larutan NaCl dengan berbagai jenis elektroda. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada kabel penjepit buaya, kemudian ada garam, kemudian ada batu baterai, kemudian ada air yang kita gunakan untuk melarutkan garam. Elektroda yang pertama ada seng atau Zn, yang kedua ada tembaga atau Cu, yang ketiga di sini ada karbon. Ada dua jenis yang saya gunakan. Yang pertama adalah karbon yang berasal dari batu baterai, kemudian yang kedua kita bisa menggunakan karbon grafit dari isi pensil, dan yang terakhir adalah kardus nanti untuk menutup di gelasnya ini. Yang pertama kita akan melarutkan larutan garam. Kemudian kita aduk. Yang pertama kita akan susun dulu, dan elektroda yang saya gunakan adalah karbon yang berasal dari batu baterai. Kita masukkan ke sini, ke kardus yang sudah kita lubangi. Nah, nanti dia akan bertindak sebagai katoda dan anoda. Kemudian kita susun di susunan batu baterainya. Yang hitam sebagai kutub negatif, kemudian yang merah sebagai kutub positif. Nah, kita hubungkan dengan karbonnya. Kita akan amati hasilnya. Nah, yang merah ini tadi dia akan terhubung dengan elektroda positif, yaitu anoda. Jadi karbon yang sebelah kiri ini dia sebagai anoda. Kalau kita lihat di sini ada gelembung gas, ini adalah gelembung dari Cl2. Sedangkan yang di bagian hitam ini adalah elektroda negatif, atau dalam hal ini adalah katoda. Di sini juga ada gelembungnya. Nah, ini adalah gas H2 atau hidrogen. Nah, jadi nanti untuk katodanya, untuk yang elektroda negatif ini, nanti reaksinya adalah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 plus 2OH-. Sedangkan di anodanya atau elektroda positifnya, nanti reaksinya adalah 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Jadi di dua-duanya, di kedua elektroda ini sama-sama terbentuk gas. Di katoda adalah gas H2, di anoda adalah gas Cl2. Nanti kita juga bisa melakukan praktikum menggunakan pensil. Ini juga sama-sama karbon, lebih tepatnya grafit. Kita akan coba mengganti karbon yang dari batu baterai ini ke grafit. Yang kedua sama, kita akan menggunakan karbon juga, tapi grafit. Di sini kita ganti dengan pensil yang lebih sederhana. Kita hubungkan di sini yang merah atau elektroda positif, ini adalah yang hitam atau elektroda negatif. Nah, kalau kita amati di sini sama untuk elektroda negatif atau dalam hal ini katoda yang hitam ini, di sini timbul gelembung, yaitu gelembung dari gas H2 atau hidrogen. Sedangkan yang merah atau yang anodanya ini nanti dia juga sama-sama terbentuk gelembung, yaitu Cl2. Jadi mau memakai karbon dari batu baterai ataupun dengan pensil yang terbuat dari grafit, itu sama saja, yang terbentuk yaitu gas H2 dan Cl2. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan elektroda tembaga atau Cu sebagai katoda dan anodanya. Kita hubungkan. Nah, untuk yang elektroda negatif atau katoda yang ini timbul gelembung, yaitu gas H2.
Sedangkan di anodanya atau dalam hal ini di CU, di sini kalau kita amati lebih dekat, di sini tembaga yang tadinya warnanya pure seperti ini. Jadi elektroda CU-nya dalam hal ini tembaga, dia akan menjadi larut. Jadi warnanya mulai berubah di sini. Sedangkan di katodanya tetap ada gas hidrogen atau H2. Oke, yang berikutnya kita menggunakan elektroda seng atau ZN, baik di anoda maupun di katodanya. Kita hubungkan terlebih dahulu. Oke, kita masukkan. Nah, kalau kita amati di katodanya, di sini tetap ada gelembung gas hidrogen ya, ini. Yang sini, ini ada gelembung gas hidrogen. Sedangkan di anodanya atau dalam hal ini elektroda ZN-nya yang bertindak sebagai anoda yang sisi kiri ini, dia juga menjadi larut sehingga nanti massa dari elektrodanya akan berkurang. Oke, cukup sekian percobaan dari elektrolisis larutan NaCl dengan berbagai jenis elektroda. Ada karbon, tembaga, dan seng. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.